Marcelino pemain terbaik mencetak 2 gol lawan Arab. Ranking FIFA Indonesia naik. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard pernah kalahkan Argentina tapi tidak bisa mengalahkan Indonesia. Indonesia memetik kemenangan pertama pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda membungkam Arab Saudi 2-0 pada matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 19 November tahun 2024 malam WIB. Pada laga lain yang berlangsung bersamaan, Jepang tanpa kesulitan membekuk China 3-1 di Xiamen Egret Stadium. Gol Jepang dicetak Koki Ogawa 2 gol dan Ko Itakura dengan China mendapat angka hiburan melalui Lin Liangming. Hasil dua partai tersebut membuka kembali harapan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Memiliki 6 poin, Garuda menyalip Arab Saudi dan China tapi kalah selisih gol dari Australia. Sementara Jepang mantap di puncak lewat raihan 16 angka. Penghuni posisi 1 dan 2 merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 melaju ke fase kualifikasi selanjutnya. Gol pembuka yang ia cetak pada menit ke-32 di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat timnas Indonesia unggul sementara dengan skor 1-0 sampai peluit akhir babak pertama. Gol Marcelino Ferdinand melalui umpan matang dari Ragnar Oratmangun. Marcelino Ferdinand yang berada di posisi tepat berhasil mengontrol bola, melakukan tipuan untuk melewati bek lawan, dan melepaskan tembakan placing akurat ke pojok kanan gawang. Tendangan Marcelino tak mampu dijangkau oleh kiper Arab Saudi, Ahmed Al-Kassar. Marcelino Ferdinand pun kemudian kembali mencatatkan gol pada menit ke-57. Selvin Verdong di sayap kanan penyerangan timnas Indonesia memberikan umpan di dekat kotak penalti. Tendangan Marcelino sempat membentur pemain Arab Saudi, tetapi pemain 20 tahun itu bisa kembali mencetak gol keduanya. Di sisi lain pun kisah Hervé Renard. Pelatih Arab Saudi itu baru saja dipermalukan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hervé Renard pernah kalahkan Argentina di Piala Dunia Qatar. Setelahnya dia sempat didepak dari kursi kepelatihan dan digantikan Roberto Mancini. Renard kembali dipanggil menangani Arab Saudi. Di periode kedua ini, Renard berhadapan dengan Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Berkat kemenangan atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Indonesia berhak mendapatkan 19,16 poin. Tambahan 19,16 poin ini membuat JIZSDKK naik 5 peringkat di ranking FIFA dengan 1135,1 poin, tepatnya ke ranking 127 dunia. Sebelum mendapat tambahan poin tersebut, posisi timnas Indonesia berada di peringkat 132 dunia, dengan 1115,94 poin. Menurut kalian apakah Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya? Tulis di kolom komentar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai Indonesia sebenarnya bisa menang lebih dari 2 gol lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ini menjadi kemenangan pertama Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol Indonesia dalam laga ini dicetak Marcelino Ferdinand yang sekaligus dinobatkan sebagai Man of the Match. Usai pertandingan, Shin Tae-yong menilai timnya sebenarnya bisa menang lebih dari 2 gol. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada para pemain, mereka hari ini bisa jadi satu tim dan main baik, apalagi para fans juga sudah menjadi satu, dan itu yang menjadi kekuatan besar bagi para pemain, ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan. Memang apa yang kita persiapkan, sudah dilakukan oleh pemain dengan baik, di awal memang ada peluang bagus mungkin bisa lebih banyak cetak gol daripada 2-0, tetapi tetap saya ingin berterima kasih kepada para pemain atas hasil ini, kata Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong juga mengungkap soal alasan mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 dengan menempatkan Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang. Karena Arab Saudi high pressing-nya bagus, jadi saya mengubah sistem jadi 3-5-2, dan 3 gelandang Marcelino, Ivar Jenner, dan Tom Haye kami main baik di laga ini. Lalu bukan cuma karena Marcelino cetak 2 gol cuma dia yang bagus, tetapi instruksi yang saya beri diikuti dengan baik oleh para pemain di atas lapangan, ucap Shin Tae-yong. Kemenangan ini membuat posisi Indonesia di klasemen grup C langsung melesat. Indonesia yang berada di posisi juru kunci naik ke peringkat ketiga klasemen grup C menggeser Arab Saudi. Marcelino dan kawan-kawan saat ini mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dijalani. Sebaliknya, kekalahan dari Indonesia membuat Arab Saudi turun ke posisi keempat klasemen grup C dengan mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan yang dijalani. Kemenangan atas Arab Saudi sekaligus menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, baik lolos langsung dengan finish di posisi runner-up, maupun lolos melalui ronde keempat dengan finish di peringkat ketiga dan keempat pada klasemen akhir grup C nanti. Kini Indonesia masih memiliki 4 pertandingan lagi di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret di Australia. Kemudian Indonesia akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret di Stadion GBK. Lalu Indonesia akan menjamu China di GBK pada tanggal 5 Juni. Terakhir, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menunjukkan rasa bahagianya setelah ikut membantu mengalahkan Timnas Arab Saudi, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Paes sekali lagi jadi andalan Timnas Indonesia di laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia jadi andalan untuk menyetop lini serang Timnas Arab Saudi. Penampilan Paes di laga tersebut cukup solid. Ia bekerja cukup keras untuk menghalau beberapa serangan Arab Saudi. Ancaman terbesar datang di penghujung laga saat pemain Arab Saudi melepas tembakan jarak jauh. Namun Paes bisa menepis bola yang kemudian membentus mistar gawang. Usai pertandingan, Maarten Paes tersenyum puas. Ia tampak lega karena akhirnya bisa membantu Timnas Indonesia meraih sejarah. Kemenangan atas Arab Saudi ini adalah meraih kemenangan perdana Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu juga merupakan kemenangan perdana Paes bersama skuad Garuda. Indonesia, terima kasih. Sejarah, 3 poin, ujarnya di akun X Timnas Indonesia. Malam yang luar biasa, seru Paes sembari tersenyum. Sampai jumpa tahun depan. Saya mencintaimu, ayo, ujar Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan reaksi setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Selasa 19/11. Timnas Indonesia tampil meyakinkan dalam laga kandang dengan melumat salah satu tim kuat Asia, Arab Saudi. 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Erick Thohir bersyukur Timnas Indonesia berhasil bangkit melawan Arab Saudi setelah kalah telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia 2-0 Arab Saudi, ujar Erick. Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong yang meraih kemenangan pertama dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerja keras, pantang menyerah dan berhasil memanfaatkan peluang membuat Timnas bisa menang atas Arab Saudi, tutur Erick. Meski begitu, pada pertandingan berikutnya, melawan Australia, dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tidak akan diperkuat Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Hubner mendapat kartu merah lawan Arab Saudi, sedangkan Ragnar akumulasi kartu kuning. Duel Australia vs Timnas Indonesia berlangsung pada Maret tahun 2025 mendatang. Terima kasih yang udah nonton video ini.
Jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan berita-berita timnas terbaru.